Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, malam ini adalah malam yang paling dinanti-nanti oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia, terutama buat kalian para Madridista dan para culés tentunya. Karena malam nanti, tepat jam 2 malam, pertandingan El Clasico jilid kedua akan dihelat di Stadion Kebanggaan Real Madrid, yaitu Stadion Alfonso Perez, bukan di Bernabeu ya? Ya, mungkin gue udah ketinggalan, tapi yang pasti pertandingan El Clasico ini akan sedikit berbeda guys, karena tidak hanya rivalitas antara Barcelona dan Real Madrid, tapi juga hasil akhir dari El Clasico ini akan berpengaruh kepada perebutan gelar La Liga. Nah, bagaimana skema yang terjadi untuk perebutan gelar La Liga sampai akhir musim nanti? Ikuti videonya guys. Nah, sedikit cerita musim 2019-2020, Barcelona itu benar-benar mengalami kesulitan ya guys. Saya sebagai culés merasa sangat sedih ya. Bagaimana tidak, klub kesayangan saya ini nirgelar atau tanpa gelar sedikit pun. Sudah gitu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, mulai dari kasus Barcagate tentang penggelapan pajak, kemudian kasus tidak betahnya Lionel Messi hingga memunculkan spekulasi bahwa sang legenda ini akan pergi, dan kemudian tentunya ada pergantian tampuk kepemimpinan. Nah, mungkin satu hal yang sedikit menggembirakan ketika pergantian presiden Barcelona ini kembali memenangkan oleh Joan Laporta, karena yang kita tahu bahwa Joan Laporta itu memberikan banyak sekali gelar ketika beliau memimpin Barcelona dari musim 2003 sampai 2010. Tak sedikit, yaitu sekitar 12 gelar beliau persembahkan untuk klub kesayangan kita. Nah, di El Clasico kali ini tidak hanya rivalitas ataupun nama besar dari Barcelona dan Real Madrid, tapi hasil akhir dari El Clasico ini akan berpengaruh besar kepada perebutan gelar La Liga musim 2020-2021. Nah, sedikit gambaran bahwa klasemen sementara dipegang oleh Atletico Madrid yang hanya berselisih satu angka dengan Atletico Madrid, di mana Atletico Madrid memiliki poin 66, sementara Barcelona ada di peringkat bawahnya, yaitu hanya berselisih satu angka 65 poin. Sedangkan Real Madrid ada 3 angka di belakang Barcelona, yaitu 63 poin. Nah, hitung-hitungannya ada beberapa skenario yang memungkinkan Atletico Madrid bisa juara, Barca juara, ataupun Real Madrid bisa juara. Namun hitung-hitungan ini hanya berlaku ketika ketiga tim tersebut bisa mengalahkan para lawan-lawannya di sisa pertandingan La Liga musim ini ya guys. Jadi contohnya gini, just in case ya, Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid bisa mengalahkan seluruh tim selain 3 tim tersebut. Nah, pertama, skenario jika El Clasico ini dimenangkan oleh Barcelona, maka pada pertandingan juara ke-35 Barca bisa mengalahkan Atletico Madrid, maka bisa dipastikan Barcelona bisa juara La Liga musim 2020-2021. Nah, skema kedua, Madrid bisa memenangkan La Liga jika bisa mengalahkan Barcelona pada El Clasico malam ini. Namun itu pun bergantung dengan pertandingan antara Atletico dengan Barcelona. Jika Atletico Madrid kalah oleh Barcelona, maka Madrid bisa juara La Liga. Tapi bila sebaliknya Barca kalah oleh Atletico, nah maka Atletico yang berhak meraih gelar La Liga musim ini. Nah, itu beberapa skema yang bisa terjadi. Namun ya, sekali lagi catatan ini, skema ini bisa terjadi hanya jika ketiga klub tadi bisa mengalahkan rival-rival mereka di sisa 7 pertandingan La Liga itu ya guys. Jadi ada beberapa pertandingan yang masih harus dilakoni oleh ketiga klub tersebut, selain Barcelona melawan Madrid dan Barcelona melawan Atletico, serta Madrid melawan Madrid melawan Barcelona tentunya ya. Nah,
Kalau Madrid sama Atletico itu sudah tidak ada pertandingan lagi ya guys. Jadi hanya Madrid itu bergantung pada hasil dari El Clasico dan juga hasil dari Atletico versus Barcelona. Jadi dua pertandingan itu bisa menentukan juga posisi Real Madrid di akhir musim. Nah, kalau untuk prediksi saya malam ini Barcelona bisa unggul 2-1. Ya, dengan beberapa catatan fakta nih ya guys. Jadi mungkin di awal musim ketika Ronald Koeman itu masuk ke Barcelona, semua orang skeptis. Jadi dengan banyaknya kasus yang terjadi, rumor kepergian Lionel Messi, membuat permainan Barcelona itu yang baru berganti pemimpinan kepada Ronald Koeman itu sangat berubah drastis sih kayak. Ketidakpercayaan diri mungkin yang menyebabkan para pemain itu selalu kalah gitu dalam pertandingan, dan ini sangat mengkhawatirkan saya sebagai seorang cules gitu ya. Melihat pertandingan kekalahan demi kekalahan Barcelona itu sungguh sangat menyakitkan. Apalagi terakhir di Liga Champions bahwa Barcelona tersingkir, nah itu adalah penderitaan kita selanjutnya sebagai cules ya, di bawah kepemimpinan Ronald Koeman. Tapi dari fakta-fakta yang ada di Barcelona ini, ternyata makin kesini ini Ronald Koeman sudah semakin klop gitu sama Barcelona. Terbukti Lionel Messi hari ini menjadi top skor sementara dengan 23 gol di atas Luis Suarez yang hanya 19 gol. Itu adalah bukti bahwa Ronald Koeman sudah mengembalikan kepercayaan diri Lionel Messi. Nah, fakta itu ditunjang dengan kehadiran Gerard Piqué yang sebelumnya Gerard Piqué dikabarkan cedera. Ketika melawan Valladolid dia tidak ikut. Nah, untuk El Clasico nanti Gerard Piqué sangat bekerja keras untuk memulihkan cederanya sehingga dia bisa siap untuk diturunkan pada El Clasico nanti. Nah, sebaliknya Real Madrid kehilangan Sergio Ramos yang cedera kemarin saat membela timnas Spanyol. Nah, dari fakta-fakta tersebut sebetulnya tidak salah jika Barcelona saat ini diunggulkan dengan beberapa keuntungan dari apa yang terjadi dalam tim ya. Nah, saya prediksi sih dua angka ya, 2-1 untuk Barcelona dengan Dembele dan Griezmann yang akan membuat gol untuk Barcelona, serta dari Madridnya mungkin Sergio Ramos. 2-1 adalah skor yang cukup untuk sedikit mendekatkan jarak dengan Atletico ya, karena menunggu jornada ke-35 ketika Barcelona dengan Atletico berjumpa. Nah, itu adalah pertandingan final sesungguhnya. Just in case ya, dengan catatan seperti tadi, Barcelona dan klub yang lainnya itu bisa mengatasi lawan-lawan yang lain gitu ya guys. Skema ini hanya untuk itu ya. Jadi karena pertandingan kan masih ada sisa 7 pertandingan lagi. Nah, dengan fakta tersebut tidak berlebihan sebenarnya saya menjagokan Barcelona untuk menang. Meskipun di pertemuan pertama Barcelona kalah 2-0 ya. Nah, ini adalah hanya prediksi ya guys. Karena dalam pertandingan sepak bola itu tidak ada rumus pasti. Meskipun fakta-fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Barcelona bertandang ke Real Madrid itu selalu menang dalam 5 kali pertemuan dan 2 kali kalah. Itu sebenarnya catatan yang sangat bagus. Namun dalam sepak bola sekali lagi tidak ada angka yang pasti, tidak ada skema yang pasti. Dan ini pun hanya sebagai panduan untuk kalian sebagai pencinta Barcelona dan juga para penikmat sepak bola lainnya. Jadi sekali lagi guys, prediksi saya 2-1 untuk kemenangan Barcelona. Nah, untuk prediksi kalian silahkan post di kolom komentar ya guys. Nanti kita akan update untuk berita El Clasico ini selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.